la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Para asatid, pengasuh, pembina Yayasan yang Dahlan yang semoga dirahmati oleh Allah, anak-anakku semuanya yang saya banggakan, dan juga semoga selalu mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Marilah kita bersyukur pada Allah atas limpahan rahmat nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, hingga pada malam ini, Rabu tanggal 15 Mei 2024, yang hari ini bertepatan berapa ini? 4 ya? 4 Dzulqa'dah. Mudah-mudahan perjumpaan kita, silaturahim kita pada malam ini menambah amal kebaikan kita, menambah rasa syukur kita pada Allah, menambah kesempurnaan iman, ilmu dan amal kita. Karena dengan iman kita semakin sempurna, ilmu kita semakin bertambah, tentunya yang kita harapkan adalah amalan kita semakin bertambah. Dan sekalian, salawat dan salam semoga Allah tetap melimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli. Dan sekalian, malam ini sudah di bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah itu termasuk bulan yang disempurnakan, yang dimuliakan oleh Allah. Masih ingat 1 tahun dalam bulan Islam itu berapa bulan? 12. Yang pertama bulan apa? Muharram. Dalam sana kon gak tau kok. Kono. Ojo kok pinggir lawangan. Mungkin si angel cara bahasa itu begini. Muharram, Safar, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Sya'ban, Ramadan, Syawal,
Dzulqa'dah, berarti Dzulqa'dah ini bulan keberapa? Bulan ke-11. Malam ini Pak Afwan akan menyampaikan, kalian itu perlu catat yang penting-penting aja. Dalam 12 bulan, dalam setahun, itu dalam riwayat Rasulullah SAW ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Jujurnya 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dan ini disepakati baik oleh ulama-ulama yang lain, termasuk ulama Tarjih Muhammadiyah. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah. Yang kedua bulan Dzulhijjah. Yang ketiga bulan Muharram. Dan yang keempat bulan Rajab. Saya ulangi, nanti kita kaji kenapa kok dimuliakan oleh Allah. Masing-masing ada keistimewaannya. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama saya ulangi, bulan Dzulqa'dah. Yang kedua bulan Dzulhijjah. Yang ketiga bulan Muharram. Dan yang keempat adalah bulan Rajab. Rajab bukan Rajab, artinya apa? Mati bak. Rajab. Sekarang mari kita ketahui keistimewaan dari bulan yang 4 Pak Afwan sebutkan tadi. Keistimewaan bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah dulu. Keistimewaan bulan Dzulqa'dah. Semangat. Semangat. Keistimewaan bulan Dzulqa'dah. Keistimewaan yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah itu awal atau bulan yang pertama yang dimuliakan oleh Allah. Ulangi, Dzulqa'dah adalah permulaan dari 4 bulan yang dimuliakan. Dzulqa'dah adalah permulaan dari 4 bulan yang dimuliakan. Itu bulan Dzulqa'dah. Ada
keterangan lain, ada bulan yang istilahnya bulan haram. Lah, dalam bulan haram itu juga ada bulan Dzulqa'dah. Jadi 4 bulan haram. Kenapa kok dikatakan dimuliakan? Ini sesungguhnya adalah sangat dianjurkan oleh Allah lewat Nabi kita Muhammad SAW. Dalam 4 bulan yang dimuliakan itu tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Dengan kata lain, bulan yang dimuliakan itu juga istilahnya bulan haram. Haram untuk apa? Haram untuk berbuat maksiat. Haram untuk berbuat yang jelek. Haram berbuat yang mungkar. Lah, di sini pada pertemuan yang terdahulu Pak Ahon pernah menyampaikan bulan Dzulqa'dah itu menurut istilah Jawa adalah bulan selo. Berarti bulan selo. Dalam bulan Jawa itu ada yang namanya Suro, Sapar, Mulut, Batur Mulut, Jumatil Awal, Jumatil Akhir, Recep, Ruwah, Poso, Sawal, Selo, Besar. Ini aja jalur kuno, itu ke mana? Lewat sini loh. Kon apa? Teko kali man. Betul marah maksud saya. Biasanya kata telat. Sing ngono-ngono kok sering telat. Sing ngono sing yo. Nah, saya ulangi. Ini gak usah tulis, tapi perlu diingat. Dalam bulan Dzulhijjah, dalam bulan-bulan Hijriah, bulan Islam, itu menurut istilah Jawa, itu Muharram itu sama dengan Suro. Mari Suro Sapar, bulan 2. Mari Sapar ya Sofar itu. Rabiul Awal dikatakan bulan mulut. Rabiul Akhir Ba'da mulut. Jumatil Awal, Jumatil Akhir, Recep itu Rojab, Ruwah itu Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah itu Selo, Dzulhijjah itu besar. Jadi Suro, Sapar, Mulut, Ba'da mulut, Jumatil Awal, Jumatil Akhir, Recep, Ruwah, Poso, Syawal, Selo, Besar. Kembali kepada bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah itu termasuk bulan haram, karena bulan yang dimuliakan oleh Allah. Yang dimaksud dengan bulan haram itu adalah dianjurkan, sangat diutamakan kalau umat Islam itu tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa dalam bulan Dzulqa'dah itu, dalam 4 bulan yang dimuliakan Allah itu. Nah, dalam bulan Dzulqa'dah, istilah Jawa bulan Selo, itu keyakinan Jawa. Keyakinan Jawa, Selo iku gak oleh duwe gawe.
Tidak boleh mengadakan pesta-pesta. Padahal yang dimaksud oleh Allah, yang dimaksud oleh Rasulullah, bulan Dzulqa'dah tidak boleh berbuat yang haram itu bukan masalah pesta dan orang punya hajat. Lihat, dalam bulan-bulan ini, bulan Dzulqa'dah ini, bulan Selo ini, hampir tidak ada orang punya hajat. Karena orang Jawa punya keyakinan bulan Selo. Selo itu singkatan dari kata keseselan barang Allah. Punya keyakinan kalau punya hajat, pesta, maka nanti akan mengakibatkan kecelakaan, akan mengakibatkan malapetaka, akan mengakibatkan musibah kepada orang yang mengadakan perayaan atau pesta itu. Kalau mengadakan apa kok uyang-uyang? Kalau mengadakan pernikahan, takut nanti anak yang dijadikan manten atau kemantennya itu mungkin salah satunya akan mengalami malapetaka, apa itu kecelakaan, apa itu sakit, apakah itu meninggal. Pokoknya ditakuti punya hajat di bulan Selo. Jangankan nikah, sunat aja nggak mau. Sunat di bulan Selo, sunat di bulan Dzulqa'dah. Itu yang membedakan antara ajaran Islam dengan ajaran budaya, yang budaya itu menyangkut masalah merusak akidah. Kalau budaya yang dianjurkan oleh Islam itu tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa, tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, menahan diri untuk tidak bermaksiat, itu sangat bagus dan memang harus dilanjutkan. Tetapi kesalahannya di sini adalah keyakinan Jawa itu di bulan Selo itu gak oleh duwe gawe, gak oleh mengadakan pesta, gak oleh mengadakan sesuatu yang menimbulkan itu adalah kesenangan-kesenangan. Itu nanti mengakibatkan orang yang mengadakan pesta kesenangan itu nanti akan mendapatkan malah petaka. Itu yang menyimpang dari keyakinan Islam. Kembali bulan Dzulqa'dah. Kenapa bulan Dzulqa'dah itu termasuk bulan istimewa, bulan yang dimuliakan oleh Allah? Karena bulan Dzulqa'dah itu termasuk bulan yang pertama dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dzulqa'dah. Ingat sekali. Keistimewaan yang kedua, bulan Dzulqa'dah itu adalah salah satu di antara 3 bulan haji. Salah satu di antara 3 bulan haji. Kenapa haji? Karena haji itu ada yang namanya umroh. Dalam riwayat Rasulullah SAW itu kalau umroh itu di bulan Dzulqa'dah. Jadi kalau jamaah haji yang saat ini haji itu adalah dalam bulan Dzulhijjah, tapi sebelum haji itu melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu. Nanti apa bedanya umroh dan haji nanti suatu ketika akan saya sampaikan. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering melaksanakan ibadah umroh itu
di bulan Dzulqa'dah. Karena itu bulan Dzulqa'dah itu sangat dianjurkan untuk sangat baik untuk melaksanakan ibadah Anak sekalian, yang ketiga, keistimewaan bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah itu adalah ada 3 bulan haji, yaitu 3 bulan haji, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Karena itu ada sebuah ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 197, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumah. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumkan. Nah, yang telah dimaklumkan itu adalah Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Artinya rangkaiannya, bukan melaksanakan haji itu di bulan Syawalnya, tapi ada rangkaiannya. Sedangkan keistimewaan yang keempat, Dzulqa'dah itu adalah 30 malam yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dalam bulan Dzulqa'dah itu adalah 30 malam yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tulis surat Al-A'raf ayat 142. Surat Al-A'raf ayat 142. Bunyi ayatnya, wa wa'adna Musa. Kata tulis itu salasina lailatan watmamnaha bi ashri fatammiqat rabbihi arba'ina lailatan. Wa qala Musa li akhihi Haruna, istilahnya kalau diwasal Harunah lufni fi qaumi wa aslih wala tattabi' sabilal mufsidin. Surat Al-A'raf ayat 142. Kalau saya terjemahkan, dan kami telah menjanjikan kepada Musa untuk memberikan kepadanya Taurat setelah berlalu 30 malam bulan Dzulqa'dah. Jadi Allah telah menjadikan kepada Nabi Musa untuk memberikan kitab Taurat setelah 30 hari, 30 malam. Dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi, yaitu 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Maka sempurnakanlah waktu yang telah ditentukan Tuhannya menjadi 40 malam. Jadi 30 malam itu di bulan Dzulqa'dah, 10 malam di bulan Dzulhijjah. Ini firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 142. Dan Musa berkata kepada saudaranya Harun, gantikanlah aku dalam
memimpin kaumku, dan perbaikilah dirimu dan kaummu, dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat dosa. Anak-anak, Nabi Harun dan Nabi Musa ini kan bersaudara dalam kisah Nabi. Kalau yang lalu pernah saya sampaikan, boleh diistilahkan Nabi Musa ini kalau bicara gagal, nek ngomong gak pati iso. Juru bicaranya ada Nabi Harun. Di bagian tukang menyampaikan risalahnya adalah Nabi Harun, saudaranya sendiri. Lah, saat itu Nabi Musa dijanjikan oleh Allah akan diberikan kitab yang namanya Taurat di 30 malam di bulan Dzulqa'dah itu, yang disempurnakan 10 malam di bulan Dzulhijjah. Ini keistimewaan dalam bulan Dzulqa'dah. Oleh sebab itu, yang penting bagi kita, bagi kamu semua, bagi saya, bulan Dzulqa'dah ini jangan disia-siakan. Salah satu diantaranya yang amat perlu kita tekankan pada diri kita masing-masing, jangan sampai dalam bulan Dzulqa'dah ini kita isi dengan perilaku-perilaku yang jelek, perilaku-perilaku yang jahat. Dalam seminggu ini, berita di media sosial dan bahkan berita di televisi, ada anak kelas 6 atau kelas 4 itu SD Karanggeneng, Lamongan. Karena akibat dibully oleh temannya, sehingga ia terjatuh. Saat itu tidak apa-apa, kemudian tidak sadar. Setelah dibawa ke puskesmas, belum berhasil, dibawa ke rumah sakit Muhammadiyah Lamongan, juga masih belum ada perubahan. Dibawa ke rumah sakit Dr. Sutomo, setelah diadakan diagnosa yang komplit, berita yang ada benar tidak, wallahu alam namanya berita, ternyata pankreasnya itu pecah sehingga menimbulkan kematian. Nah, hal yang semacam ini jangan sampai kamu lakukan di sekolah ataupun di kampung. Kayak tadi ngibuli cok. Ngibuli itu apa sih? Ngibuli itu bisa jadi wujudnya kekerasan, bisa jadi wujudnya cuma tipuan, bisa jadi wujudnya itu jere arek saiki apa? Awau. Nah, nipu-nipu bisa jadi. Tetapi yang pada akhirnya anak atau orang yang dikibuli itu dirugikan. Jangan sampai terjadi. Dalam berita yang ada di media masyarakat kita, tidak hanya itu, ternyata meskipun itu sudah dijaga sedemikian ketatnya, ternyata juga masih ada anak-anak yang suka berbuat jahat kepada sesama temannya. Ada orang-orang yang suka berbuat jahat kepada orang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu anak-anak akan minta dengan sangat murid-murid santri-santri Panti Dahlan ini
menjadi teladan di masyarakat. Menjadi teladan di masyarakat. Apa teladannya? Ya keteladanan dalam semua aspek kehidupan. Katakanlah kalau di sekolah jangan sampai ada anak panti itu penyebab gaduh di kelas. Ngerti penyebab gaduh di kelas? Nyono rame-rame. Oh, pancen nih. Sopo? Zaki bu. Anu pak, Zaki pak, gara-gara Zaki itu bu, Zaki bu. Umpamanya. Jangan sampai seperti itu. Yang saya harapkan sampai di kelas atau di mana saja sampai berada itu justru memelopori kebaikan. Lunggu-lunggu ngobrol sama teman. Terdengar suara azan. Segera. Koncoe mau diajak sholat. Sirek, ayo sholat sih. Kok kayamu kon kagak gak apa-apa. Saya nunggu aku tak permisi saya, aku tak sholat saya. Itu. Jangan malah begitu ngobrol terdengar suara azan, ono kancane ono sing arep musok. Kok sik kok gak apa-apa dulu ayo kok. Itu namanya malah mengajak yang tidak baik. Dan akan sangat berharap sampai ini nanti generasi penerus perjuangan Muhammadiyah. Perjuangan Islam dulu, kita berjuang dengan Islam, maka berjuang untuk meneruskan perjuangan Muhammadiyah, dakwah Muhammadiyah. Salah satu diantaranya diawali dengan apa? Satu, akan sering kali mengatakan, saya ini masih membaca di antara kamu semua itu masih belum taat ibadah sholat, belum taat betul. Artinya belum semuanya rajin sholat tepat waktu. Masih banyak yang meremehkan waktu sholat. Masih banyak yang meremehkan waktu sholat. Sholat, kau sholat. Jujur ya, jujur. Yang mulai subuh tadi kan sholat itu kan 5 waktu. Dimulai pagi, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang hari ini saya nggak ngomong minggu. Hari ini yang genap subuh tadi, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Dika, apa? Roti. Apa kon? Bisa tapi nggak mau sholat. Sholat apa ya? Nggak sholat hari ini. Apa nggak sholat? Ketemu. Coba. Belum saya hitung jumlah muridnya. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sing genap 5 waktu, kira mau 6. Gimana nih, Mbak? Coba mana nih? Tidur. Ya sih. Siapa nih tidur? Jujur. Kenapa sih? Kalau bangun subuh, malas apa? Secara umum, kalau subuh itu kamu belum bangun, secara umum, turu mulai bengi mulai turu di gedalo. Dit, kamu kalau malam tidur malam mulai jam berapa? Terus jam yakni ini sampai jam 12 itu kon gaya apa?
Pertanyaan saya, kamu pakai untuk apa? Main HP cok, gak kesel matanya. Omong-omong deh, kau juga gak kesel lambungmu. Delok TV cok, gak keceng jengkolmu. Iya kan? Lang, kau mau terus kenapa ya? Kau mesti angkat tangan ya? Subuhan ya? Ya. Ki, salat apa yang tidak kamu lakukan hari ini tadi? Subuh. Masya Allah. Gak salat belas. Masya Allah, subuh turun budal. Zuhur lo sekolahan. Kamu sekolah mana? SMK 2. SMK 2. Negeri. Jadi bulan lagi. Ijazah aku dimana ngono sih nak sekolah kok. Ijazahmu enggak menjamin kamu masuk surga. Betul. Keterampilan kamu yang luar biasa enggak menjamin kamu nanti hidupnya di dunia itu hebat. Belum tentu. Kalau meninggalkan sholat, jelas menjamin kamu untuk masuk neraka. Jelas kan? Jelas. Ada ustadz yang dari Cina, ganteng Cina, lebih baik saya memasakkan diri itu masuk surga daripada dengan sukarela masuk neraka. Coba. Temen ini, bahkan ngomongin sungguh. Kalau anak seusia kamu, sholatnya sudah belenger, sholatnya sudah ngelemer, sholatnya sudah males, sampai tua nanti juga akan males itu. Kalau ini camkan baik-baik. Maaf, kalau mungkin, mudah-mudahan tidak. Kalau mungkin diantara kamu ada ibu atau ayah atau keluargamu yang jarang sholat, itu saya yakin juga waktu mudanya juga malas sholat seperti ini. Wong sing kadang nomnya sholatnya rajin itu bener kok. Aja mana sing nomnya rajin sholat, nggak terbiasa. Tolong, para minta tolong dengan sangat, ya. Sekolah rajin tetap bagus, tapi sholat harus lebih bagus rajinnya. Kalau kamu ingin hidupmu baik, perbaikilah sholatmu. Ini penting. Ini imbas dari kita menjaga bulan Dzulqa'dah itu tidak melakukan yang tidak baik. Tidak sholat dengan merasa senang, tidak sholat dengan merasa tidak berdosa. Jadi ojo tolak-tolak kon gak sholat subuh, ngerasa gak dosa itu termasuk maksiat. Ya, tidak sholat subuh, tidak sholat asar, karena ketiduran, karena macam-macam, kemudian kamu tidak merasa berdosa, merasa senang-senang saja, itu maksiat. Dosa seneng itu. Ya paling tidak, ya Allah, kemudian sholat rek, wis tak cepet-cepetan. Ibaratnya yang pernah Pak Hasan sampaikan, ibaratnya waktunya sudah habis, nanti mandi gak sholat, asal si aku. Itu tanda anak itu mau memperbaiki sholat. Ini penting. Sholat itu sama sekali. Ya, ya jelas itu. Siapa yang ingin hidupnya baik, maka perbaikilah sholatnya. Kalau sholatnya aja tidak diperbaiki, ya mana mungkin bisa hidup baik. Kalau bahasa saya tadi mungkin rotok kasar ya, kepada kamu tadi, bahasa saya mungkin rotok kasar, bahasa Pak. Tapi sungguhnya tidak hanya pada kamu, pada yang lainnya juga, masuk kamu juga. Kamu sekolah dengan rajin, ijazahmu hebat, keterampilanmu luar biasa canggih, teknik
Apa kamu ikut apa? Belok jurusan apa? Teknik elektro? TKR. Apa? Teknik kendaraan ringan. Ayo, teknik kendaraan. Musiko tadi kendaraan ringan pinter, hari kalau kendaraan berat juga pinter, tidak menjamin hidupmu bahagia di dunia. Itu adalah hanya apa? Salah satu apa? Apa namanya? Ikhtiar, berusaha. Tapi tidak jamin hidupmu nanti kon pinter iso pinggir bengkel, iso ngedekno bengkel dhewe, iso ngedekno pabrik sepeda motor dhewe, iso ngedekno pabrik motor. Itu tidak menjamin hidupmu di dunia bahagia. Kenapa? Karena ternyata dalam praktek yang ada tidak sedikit orang yang punya perusahaan yang hebat, menurut pandangan manusia itu hebat, tapi hatinya tidak pernah bahagia. Kenapa? Karena banyak masalah yang ada, yang dihadapi. Apalagi kalau tidak memperhatikan sholatnya, jelas itu adalah bekal kita untuk menghadap kehadirat Allah kelak di yaumul akhirat. Apalagi untuk menjamin kebahagiaan akhirat. Makanya ojo lali sholat. Kau iso nang sekolahan turi apa? Jangkos tidur. Jangkos. Jam kosong kan malah enak. Ke duha kalau itu sebelum zuhur. Ke ngaji, kok tunggu. Wah, kau ini isin sini aku ya. Mantuk bendino. Nah, aku tak siram banyu panas kok. Dikono. Kaya ape bubuti ayaman dibelai. Kasar Pak, iya, nanti kasar. Kon anakku tak kaplok. Menanya aku gak anak. Dia lebih baik dikaplok di dunia daripada dikaplok oleh malaikat di akhirat. Kaplokannya gak kaplok tangan, kaplokannya kentes penekuk dari besi yang membara. Nek kon tak antem paling antepan paling tak gue teman kon lorot, aku tanganku ya kemeng. Kon kira mau antem gak tangan kemeng. Wah, kaget. Kecuali nek Ali wis biasa jago karate, jago masih kon karate lho, diantem wong ya geblak. Jago apa tukang pukul ya, tukang tinju. Tukang tinju nek ngantem wong ya tangane di kasih sarung, iya kan? Supaya kok cekak jarak teman-teman. Nek ngantem ini pas kena batu kena apa tulangnya tapi tulangnya kaku sing ngantem sing loro. Makanya dikai sarung. Empuk. Ada sarungnya dikai kasur bisa dari sarung apa tangannya dikai kasur. Ya. Gimana nanti kamu diantem malaikat itu? Saiki kon tak antem lorong ini iso lapor ibumu kon. Bu, aku diantem apaan, Bu? Nang akhirat kau wis dilapori. Tuwa kok ceplak. Gawe lan iki. Kalau anak ya, kau akan ngomong ini bukan karena benci kamu tapi sayang kamu supaya kamu selamat dunia dan akhirat. Dan tolong anak-anak dibiasakan nyono kancane durung salat itu jak salat. Jujur hari ini yang tadi durung salat Isya angkat tangan jujur. Timbangan kon gak jujur dosa loro. Dosa kepada Allah, yang kedua dosa kepada akhwat. Kamu tadi salat bersama saya di Alison kok. Salat lagi. Isa. Nang di. Musola deui. Endi? SMK 2. Isa. Loh. Engkau harus teko. Kon datangnya pulang dari sekolah jam berapa?
pulang setengah 3. Aku tak kok sholat isya itu lho konsultan di kok. SMK 2 masjidnya. Nah kok pulang setengah 3? Ngecat. Ngecat. Ngajar? Ngecat. Ngecat apa? Koril. Oh, no, sing yo. Temen deh. Kena tak cek deh. Loh iya loh, Pak Kon punya teman di sana kok. Iya, enggak pernah. Pak Sodikun itu apa? Dulu juga wakil kepala sekolah di sana. Tapi juga masih tetap di sana Pak Sodikun. Solusi loh. Iya. Saya apa ya? Khawatir, miris, takut kamu nanti jadi terbiasa, anak yang tidak sholat menjadi kebiasaan. Bahaya. Ngelakoni elek menjadi kebiasaan itu bahaya. Richard, apa? Oh, Enggak. enggak. Kok ini mau? Enggak ini. Oh, baik, usul nggak apa-apa, boleh tanya, memberikan masukan. Nggak apa-apa. Intinya anak-anak, maaf Pak Hon. Pak Hon ini nggak kepingin kamu puji enggak. Tapi aku kepingin kamu itu menyenangkan hati saya. Apa itu? Ada sebuah riwayat di masa Rasulullah. Salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ini yakin ya Rasulullah, saya ini tidak akan bisa melihat Allah. Gak tahu nanti kalau di surga. Saya tidak akan bisa melihat Allah. Tapi saya ini kepingin Allah itu senyum pada saya ya Rasulullah. Apa yang saya lakukan?" Seorang anak kepingin Allah itu senyum kepada dirinya. Apa jawab Nabi? Berbuatlah kamu yang membuat orang tuamu senyum pada kamu. Orang tua yang asli ya ayah ibu kandung kita. Tapi orang tua yang umum adalah bapak, ibu, guru kamu, itu adalah orang tua. Pengasuh itu adalah orang tua. Pak Ahmad itu termasuk orang tua kamu, karena sebagai guru kamu. Saya ini kepingin kamu itu berbuat yang menjadikan saya senyum. Artinya apa? Bangga. Alhamdulillah. Anak bre, Zaki juara Tapak Suci sekian. Itu senang saya. Tapi begitu gak sholat subuh, duhur, asar, maghrib, ya Allah, menangis saya. Menangis. Tapi ketika mendengar, Pak, ada apa? Anu Pak, tadi itu ada anak-anak di sekolah itu karena sibuk dengan pekerjaannya, tapi Pak, alhamdulillah Pak, Zaki ternyata punya pengaruh banyak Pak. Apa? Zaki itu sudah diikuti oleh teman-temannya. Begitu anak-anak ribut mainan, Zaki ngajak sholat, anak-anak sholat semua. Waduh, itu luar biasa. Itu luar biasa. Menurut saya, satu, berebutlah kamu menjadi perhatian teman-teman kamu. Berebutlah kamu menjadi perhatian teman-teman kamu, menjadi daya tarik teman-teman kamu. Daya tarik untuk apa? Daya tarik untuk berbuat kebaikan. Ini adalah menjadikan gurumu, menjadikan orang tuamu senyum di hadapan kamu. Lah, kalau gurumu senyum, insya Allah Allah itu akan senyum kepada kamu sekalian. Sekolah jam terus mulai, mari sak berteko nanti ngecat pagar sejak lama. Ngecat mesin lah, kok mesin dicat nih?
Kemarin itu kena panas ya, merokok lima. Bisanya. Paham ya? Maknanya apa? Tidak hanya pada kamu doang ya. Kalau ojo, nang Zakir doang. Zakir ini kebetulan saya jadikan contoh. Tidak hanya pada Zakir doang, pada semuanya. Wong sing gak sholat subuh dua asar ya akeh yang jujur di sini. Tidak hanya Zakir doang. Ya, tolong sholat itu benar-benar perhatikan. Kamu rajin sholat, tandanya kamu berterima kasih, tandanya kamu bersyukur, tandanya kamu beriman, tandanya kamu bertakwa, tandanya kamu beramal soleh, tandanya kamu anak soleh. Terus. Itu aja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada yang ditanyakan? Katanya resepnya supaya rajin sholat itu apa Pak? Kata kok. Ya wis tak bolak-balik. Tak kok ya padha wae resep bolak-balik. Ke depan mungkin kaitannya dengan keistimewaan bulan Dzulhijjah karena sudah mendekati dengan bulan Dzulhijjah. Apa? Enggak. Oke. Masih kita dengan baca alhamdulillah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.